Selamat malam jemaat Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan kita boleh alami sepanjang hari ini. Dan mari sebelum kita beristirahat bersama, kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui renungan malam. Bersama kita akan mendengarkan satu pujian. Pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Yesus berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia pegang tanganku. Janjinya Dia atur langkahku. Bersyukur Dia selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah. Dan bulan dan bintang memancarkan wajahnya. Haleluya, Yesus kuatkan jiwaku. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Yesus berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia pegang tanganku. Janjinya Dia atur langkahku. Ku bersyukur Dia selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah. Dan bulan dan bintang memancarkan wajahnya. Haleluya, Yesus kuatkan jiwaku. Haleluya, Yesus kuatkan jiwaku. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Kami dimungkinkan untuk menikmati hari ini karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Dan juga kami bersyukur bahwa Tuhan menguatkan dan memberkati kami dalam berbagai aktivitas yang boleh kami jalankan sepanjang hari ini.
Apa yang kami lakukan, biarlah itu berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Kami akan berserah ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kiranya kami selalu dikuatkan dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Tuhan selalu hadir dengan caranya sendiri untuk mengasihi kami. Dan kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini membangun iman kami, menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 45, demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseruhlah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita bersama pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema Happy Ending, berakhir dengan kebahagiaan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, setiap pribadi kita tentu mengharapkan yang namanya kehidupan bahagia. Kita berupaya, kita berusaha bagaimana supaya kehidupan kita menikmati yang namanya kebahagiaan. Kalau misalnya kita diberi pilihan, kita senang bahagia atau tidak, pasti kita akan mengatakan bahwa ya pastilah kita senang menikmati yang namanya kebahagiaan. Tetapi apakah kebahagiaan itu semudah itu kita dapatkan dalam kehidupan ini? Apakah kebahagiaan itu kita dapatkan seperti membalikkan telapak tangan bahwa itu begitu mudah? Tentu tidak. Karena ternyata dalam pembacaan kita ini diketengahkan bagaimana kebahagiaan yang dialami oleh Yusuf ketika ia menjadi seorang penguasa di Mesir. Kalau kita runut bagaimana perjalanan atau kisah kehidupan Yusuf, saya kira sangat menyedihkan. Apalagi ketika saudara-saudaranya merencanakan yang jahat kepadanya, tetapi di dalamnya Tuhan terus menyatakan kuasa dan pemeliharaan kepadanya.
Dan dasar dari semua ini Bapak Ibu Saudara-saudara ialah karena Yusuf punya ketaatan, punya kesetiaan kepada Tuhan. Dan akhir dari semua itu melalui kisah kita ini, dalam pembacaan kita ini, mengetengahkan bahwa bagaimana Yusuf hadir di tengah-tengah istana Firaun dan terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan dipandang oleh Firaun bahwa tindakan itu adalah sebuah hal yang baik dan mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka, dan pada akhirnya bahwa hal yang berharga diberikan kepada Yusuf. Nah, sebuah peribahasa yang tentu masih segar dalam ingatan kita, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, jangan kita balik ya, bersenang-senang kemudian baru bersusah-susah, bersenang-senang dahulu baru bersusah-susah kemudian. Saya kira peribahasa ini masih sangat relevan dengan kondisi kehidupan kita sampai pada saat ini. Orang yang menjalani kehidupan dan terus mengupayakan, terus memiliki semangat untuk menggapai sebuah kesuksesan, sekalipun itu ia harus melewati dengan penderitaan, sekalipun ia harus melewati dengan berbagai tantangan, tetapi ending dari semua itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kisah Yusuf ini Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa dalam kehidupan beriman kita. Bahwa apapun tantangan yang terjadi, yang diperhadapkan kepadanya, tidak membuat semangat berimannya kepada Tuhan pudar. Dan akhir dari semua itu ialah ketika ia menikmati sesuatu hal yang luar biasa yang tidak terfikirkan oleh Yusuf sendiri untuk menjadi seorang penguasa di tanah Mesir pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan setiap orang yang terus menaruh harap kepada Tuhan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun persoalan di sini, bagaimana cara kita memandang yang namanya kebahagiaan, atau bagaimana kita memahami apa itu bahagia dalam hidup ini. Ya, bagaimana kita melihat dan memahami kebahagiaan itu. Dalam pandangan iman kita, kebahagiaan itu ialah dalam relasi yang baik, hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan tentu akan berdampak bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan sesama dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu adalah bagian dari bagaimana kita menikmati yang namanya bahagia dalam hidup ini. Kiranya dengan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini akan terus memotivasi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan benar dan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Tuhan memberkati dan firman-Nya menjadi bagian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan kebahagiaan dalam hidup ini. Tetapi hal ini hanya mungkin kami alami ketika kami terus menyatakan kesetiaan kami kepadamu. Seperti yang boleh diperlihatkan oleh Yusuf melalui perenungan kami malam hari ini. Bagaimana awal kehidupan Yusuf yang diperhadapkan dengan suka dan duka. Bagaimana niat-niat jahat orang-orang terdekat dalam dirinya, dalam kehidupannya memperlakukan dia. Tetapi di dalamnya pula ia tidak pernah putus asa untuk mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya bahwa kesetiaannya kepada Tuhan berakhir dengan sebuah sukacita, berakhir dengan sebuah kebahagiaan ketika akhirnya ia menjadi seorang penguasa di Mesir. Ajarkan kami untuk terus belajar bagaimana punya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami pun akan terus menikmati kebahagiaan. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan Tuhan terus perlengkapi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan bagi Tuhan. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk kehidupan kami
pada masa yang akan datang. Kasih dan kemurahan Tuhan akan terus memelihara dan menopang kami di tengah-tengah berbagai keterbatasan yang ada. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong dan memelihara kehidupan kami. Dan biarlah dalam semuanya itu kami terus berserah diri hanya kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami terus berdoa, biarlah kami dipeliharakan dan diberkati oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, bahkan dunia secara keseluruhan dengan adanya pandemi COVID-19, tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan, termasuk ketika kami harus beribadah melalui live. Biarlah kiranya Tuhan, kemurahan-Mu dan kasih-Mu akan terus memperlengkapi kami, bahwa dalam segala keterbatasan pun janganlah kiranya iman kami pudar, bahkan janganlah kami khawatir tentang hidup yang Engkau berikan. Bersama kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai keberadaan mereka masing-masing. Tuhan peliharakan dan berkati. Untuk mereka yang bergumul karena sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul karena duka cita, Tuhan kuatkan. Yang bergumul karena beban kehidupan, biarlah kiranya kasih Tuhan akan terus menuntun dan menguatkan mereka. Dan juga yang bergumul untuk pekerjaan, pendidikan mereka, Tuhan berkati. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang terus hadir dalam segala perkara hidup kami. Jangan biarkan kami menggumuli kehidupan kami sendiri, tetapi biarlah kami boleh menggumulinya bersama dengan Tuhan. Dan juga berbagai sukacita yang boleh kami alami, kami ucapkan syukur limpah terima kasih untuk semuanya. Melalui pertambahan umur, ulang tahun pernikahan, kesuksesan dalam pekerjaan ataupun pendidikan, bahkan juga kesembuhan dari penyakit. Biarlah kemurahan Tuhan akan terus berkenan di dalamnya dan mengajarkan kami untuk terus bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehidupan kami selanjutnya dalam pemeliharaan Tuhan. Terlebih ketika malam ini kami mau istirahat, Tuhan menjaga kami, menjauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu kami. Kiranya besok kami boleh jelang bersama dengan Tuhan dan kami dimungkinkan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, yang mungkin saja kami lakukan sepanjang hari ini, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang berarti dan berkenan bagi Tuhan. Semuanya ini kami bawa kepadamu, beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan kami, dan yang akan menjaga kami sehingga besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera. Semua ini kami bawa kepadamu, dengan segala kerendahan hati kami, dan penuh pengharapan, biarlah Tuhan mendengarkannya. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih, selamat malam dan salam sehat untuk jemaat Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.